أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada kesempatan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan membahas sebuah kajian yang bertemakan humanologi Qur'ani. Humanologi Qur'ani berarti bahwa kita akan membahas manusia, membahas karakteristik manusia, membahas tujuan, sumber, dan tempat akhir manusia menurut Al-Quran. Kita akan melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita apa itu manusia, siapa itu manusia, apa karakteristik khas yang dimiliki manusia, dan bagaimana seharusnya seorang manusia itu memahami dirinya sendiri. Jadi insya Allah para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini, pada video ini dan video-video selanjutnya, kita akan membahas tentang humanologi Qur'ani. Adapun kenapa atau mengapa kita mesti membahas pembahasan ini, pertama-tama kita semua tahu bahwasannya mengenal diri adalah dasar, adalah hal yang paling pertama yang harus dilakukan oleh seorang manusia untuk bisa memahami pembahasan-pembahasan atau ilmu-ilmu yang lainnya. Dalam sebuah riwayat yang cukup terkenal, kita sering kali mendengar riwayat ini yang mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Atau dalam riwayat lain, Al-Imam Ali ibn Abi Thalib alaihi salatu wassalam berkata, anfa'ul ma'arif ma'rifatun nafs. Sebaik-baik pengetahuan yang paling bermanfaat adalah pengetahuan tentang diri sendiri, tentang jiwa kita sendiri. Dan kita juga setengah berada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran kepada kekasihnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kiranya menarik untuk kita kaji bagaimana Al-Quran itu membahas tentang manusia. Apa yang disorot oleh Al-Quran ketika membahas manusia. Itu adalah garis besar pembahasan kita. Nah, pembahasan ini akan didasari oleh pemikiran salah seorang filosof besar, seorang cendekiawan Muslim kontemporer dari Iran, yaitu Ayatullah Ustadz Murtada Mutahari. Dalam ceramah-ceramahnya yang kemudian dijadikan buku, beliau membahas tentang manusia. Namun sebelum membahas tentang manusia, dia berbicara sedikit tentang pandangan dunia, world view. Nah, buku inilah yang akan menjadi rujukan kita. Buku ini berjudul Essential Quran, atau saya terjemahkan sebagai humanologi Qur'ani. Jadi kita ingin melihat bagaimana Al-Quran mendeskripsikan manusia, apa yang Al-Quran inginkan dari manusia. Akan tetapi, sebelum kita membahas tentang Al-Quran, sebelum kita membahas tentang manusia, kita akan sedikit berbicara tentang pandangan dunia. Artinya ada hal-hal yang mendasar yang harus kita setujui terlebih dahulu sebelum kita beranjak untuk membahas manusia. Dan karena pijakan kita Al-Quran, maka kita harus selalu dalam pembahasan kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama kita dalam pembahasan ini.
Tentu kita juga akan memakai pandangan-pandangan lain seperti pendekatan irfan, tasawuf, atau pendekatan filsafat, atau pendekatan riwayat dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi rujukan utama kita adalah Al-Quran dengan interpretasi dari seorang pemikir besar, Ayatullah Murtadha Mutahari, yang kemudian saya akan menyebutnya dengan panggilan Ustadz. Baiklah, hadirin sekalian, dari dalam buku ini, sebelum berbicara tentang manusia, Murtadha Mutahari Ustadz berbicara tentang pandangan dunia, atau lebih tepatnya bagaimana Al-Quran melihat dunia ini. Dunia kita artikan alam semesta ini, dunia materi ini. Dan tentu dalam pembahasan selanjutnya kita akan membuktikan bahwa keberadaan tidak hanya terbatas pada alam materi, namun ada alam-alam lain selain alam materi. Namun sebelum kita sampai kepada hal yang lebih transenden itu, tentulah kita lebih mudah untuk memahami dunia yang materi ini. Sebelum segala sesuatu, kita harus ketahui bahwasannya di dalam Al-Quran segala sesuatu itu selalu kembali kepada tauhid. Apapun pembahasan, apapun ilmu, apapun yang dimiliki, bahkan apapun yang dilakukan oleh seorang manusia haruslah kembali kepada tauhid, kepada pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dengan kata lain, kata Ustadz, pembahasan usuluddin yang ada 5 itu semuanya adalah tauhid. Keadilan adalah tauhid dalam bentuk yang khusus. Kenabian adalah tauhid dalam bentuk yang khusus. Kepemimpinan adalah tauhid dalam bentuk yang khusus. Begitu juga ma'ad, hari akhir, adalah tauhid dalam bentuk yang khusus. Apapun segala sesuatu itu harus kembali kepada tauhid. Sehingga dengan paradigma yang dibangun ini, kita harus senantiasa sadar bahwa Al-Quran selalu mengatakan yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perbuatannya. Apapun selain Allah adalah manifestasi darinya, adalah manifestasi sifat-sifat keagungannya, sifat-sifat keindahannya. Dan juga apapun selain Allah adalah perbuatan atau fi'il, af'al dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin pertama sebagai muqaddimah dalam pembahasan kita kali ini. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, satu poin menarik lainnya adalah tentang penciptaan alam semesta. Kita semua tahu bahwa alam semesta ini adalah makhluk, adalah ciptaan, dan yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi pertanyaannya, apakah ketika Al-Quran mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan, maka itu sama dengan alam semesta ini memiliki titik awal dari sisi waktu? Apakah Al-Quran ketika mengatakan bahwa dunia ini diciptakan, maka itu sama dengan Al-Quran mengatakan bahwa ada hari permulaan, Yaumus Syuru', hari permulaan? Apakah demikian? Ataukah yang dimaksud dengan penciptaan dalam Al-Quran adalah bahwasannya apapun selain Allah, dan konteksnya adalah dunia ini, dunia ini apakah setelah diciptakan oleh Allah dia bisa berdiri sendiri, atau untuk melanjutkan keberadaannya dia senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayatullah Murtadha Mutahari mengatakan bahwa semua alam semesta
langit, bumi, dan seisinya, itu sama sekali tidak memiliki independensi, tidak memiliki kemandirian. Penciptaan bermakna bahwa alam semesta ini senantiasa menjadi makhluk, senantiasa berada di bawah lindungan Allah, senantiasa diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna dari Rabb. Rabb itu bukan bermakna Tuhan yang lebih tepatnya. Rabb itu lebih bermakna pengatur, pembimbing. Seseorang itu ayah ibu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku sewaktu aku kecil. Rabb adalah perbuatan mendidik. Allah adalah Rabb alam semesta ini, dalam artian bahwa apapun yang ada di bumi ini senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Eksistensi, bahkan hal yang paling mendasar itu eksistensi alam semesta ini pun 100% bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedetik saja, walaupun yang mustahil, sedetik saja Allah dalam tanda kutip tidak memikirkan alam semesta ini, maka alam semesta ini akan lenyap begitu saja. Ini adalah sebuah pandangan Al-Quran tentang alam semesta yang sangat penting untuk kita fahami, dan ini akan memberikan efek yang sangat besar ketika kita fahami bahwa apapun yang ada ini senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar apa kita akan menolak untuk menyembahnya? Atas dasar apa kita lantas mau tidak mengikuti perintahnya? Sedangkan kita saja, keberadaan kita saja itu membutuhkan kepada inayah, membutuhkan hidayah, membutuhkan uluran tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian pada pembahasan kali ini. Pada pembahasan selanjutnya kita juga masih akan membahas tentang pandangan dunia Qur'ani sebelum kita membahas tentang manusia. Sehingga ada hal-hal penting yang telah kita sepakati terlebih dahulu, yang hal-hal inilah yang kemudian menjadi pijakan kita dalam melihat hakikat manusia yang akan digambarkan oleh Al-Quran dengan pemahaman dan interpretasi dari Ayatullah Murtada Mutahari. Kurang lebihnya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.